guys, ketemu lagi bersama saya Diah Ayu dalam pembelajaran Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita akan belajar mengenai data atribut peta. Data atribut akan memberikan keterangan tentang berbagai hal yang akan memberikan makna terhadap suatu data spasial dalam sistem informasi geografis. Maka tabel atribut harus dalam keadaan mode editing. Di sini kita bisa tambahkan new file. Silakan teman-teman tambahkan kolom kelurahan pada bagian nama, dan untuk tipe kita memilih bagian string atau teks, dan untuk panjangnya kita memilih panjang ukuran 50. Kemudian setelah semua sudah terisi, kita klik bagian OK, maka akan muncul tambahan satu kolom yaitu kelurahan. Kemudian untuk mempermudahkan dalam pengisian, kita bisa klik pada doc atribut tabel ya teman-teman. Selanjutnya kita dapat memulai mengisi atribut data dengan cara klik centang salah satu peta yang akan diatributkan. Saya di sini akan memilih Bojong Salaman terlebih dahulu. Kemudian kita cari peta Bojong Salaman. Untuk mempermudah dalam penglihatan, kita klik tambah zoom in. Kemudian klik ke pen map agar mempermudahkan kita dalam pengisian. Setelah itu kita blok warna kuning untuk memperlihatkan bagian kelurahan Bojong Salaman. Lalu kita bisa mengisi pada atribut data dengan diisi nama kelurahan Bojong Salaman. Klik OK. Setelah pada data atribut kelurahan telah terisi keseluruhan dari peta 1 sampai 16, kita bisa mencoba cek salah satu bahwa peta tersebut telah diberi nama dengan klik kuning. Kita pilih pada bagian salah satu peta. Akan menunjukkan bahwa peta tersebut menunjukkan kelurahan Krobokan. Dan untuk mengecek keseluruhan, kita plot semuanya dari peta nomor 1 sampai peta nomor 16. Maka akan muncul semua gambar warna kuning yang menunjukkan peta tersebut telah memiliki nama setiap kelurahan. Selanjutnya kita akan belajar yang namanya join tabel dengan QGIS. Tujuan join tabel yaitu menggabungkan tabel data lain yang dapat berupa XLS atau Excel dan lain sebagainya ke dalam format spasial untuk menggabungkan data tabular dengan data spasial data tabular lainnya. Di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu tabel atribut yang sudah saya punya. Teman-teman bisa lihat bahwa di dalam peta digital di sini baru ada informasi tampilannya yaitu ID, kecamatan, dan kelurahan. Sementara saya akan memasukkan data tambahan yaitu data jumlah penduduk. Di sini terdapat jumlah penduduk dalam bentuk Excel Kecamatan Semarang Barat, terdapat nama kelurahan, jumlah penduduk laki-laki tahun 2019, jumlah perempuan tahun 2019, dan total jumlah penduduk tahun 2020 sampai 2022. Sebelum melakukan join tabel, pastikan plugin spreadsheet layar sudah terinstall pada bagian layar. Kemudian kita perlu memasukkan data yang akan digabung dengan spreadsheet layar. Untuk itu kita dapat klik Add Spreadsheet Layer.
Kemudian masukkan data yang sudah kita siapkan. Pilih Excel data penduduk kelurahan, klik open. Pada bagian layer name, sheet 1 dihapus saja. Kemudian pada rows header at first line kita klik centang. Untuk bagian jumlah penduduk tahun 2020 sampai 2022, kita bisa mengubah sesuka hati kita, baik mau integer atau real. Terserah keinginan kita. Jika sudah semuanya, kita bisa klik OK. Untuk melihat data yang sudah kita miliki, kita dapat klik Open Atribut Tabel, menunjukkan bahwa keseluruhan sudah terdapat tabel, namun hal ini belum bisa digunakan secara langsung. Dan begitu kita klik layer pada bagian Properties, kemudian klik Join. Pada bagian kiri terdapat lambang plus, yaitu Add New Join. Kita klik. Selanjutnya pada bagian target file kita ganti menjadi kelurahan, dan joined file kita lakukan centang. Untuk bagian kelurahan kita tidak perlu melakukan tabelan dikarenakan sudah memiliki data yang sama. Kita hanya melakukan pada laki-laki, perempuan 2020, 2021, dan 2022. Pada bagian custom field name prefix, kita klik dan diganti dengan nama jumlah. Kemudian klik OK. Setelah itu kita klik pada apply, kemudian klik OK. Habis itu, agar data tidak hilang, menunjukkan data tersebut tidak hilang, kita harus melakukan save as terlebih dahulu. Untuk melakukan save as, yaitu klik bagian export, lalu save future as, pilih file nama, pilih nama data penduduk Sumber. Kemudian klik save, lalu klik OK. Maka akan menghasilkan gambar seperti berikut. Merupakan hasil dari data atribut yang telah ditambahkan. Untuk mengedit kembali, kita klik pada mode editing, lalu kita klik add new file. Pada bagian nama kita isi L_2019 dengan tipe integer 60 bit, panjang maksimal 21, kemudian klik OK. Maka akan menghasilkan kolom 1 tambahan yang akan nanti berisi jumlah total laki-laki tahun 2019. Untuk mengisi hasilnya, kita pada bagian pojok kiri klik pada L 2019, kemudian jumlah laki-laki, kemudian klik update all. Maka akan muncul hasil seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan styling. Sebelum melakukan styling, kita melakukan penjumlahan terlebih dahulu dengan cara membuka atribut tabel terlebih dahulu. Kemudian
harus pada mode editing ya teman-teman. Lalu klik pada bagian Open File Calculator. Setelah muncul file calculator, kita klik create a new file sebagai tanda file baru. Kemudian pada bagian output file akan saya tulis penduduk 19 dengan output file tipe integer 64 bit dan output file panjangnya adalah 21. Setelah itu, pada bagian tengah terdapat kolom file and value. Kita klik, lalu pilih dengan jumlah laki-laki 2019, klik 2 kali, kemudian klik tambah, lalu jumlah perempuan 2019. Berikan nama terhadap peta. Kita melakukan simbolisasi label dengan cara klik properties, klik bagian labels, pilih bagian single labels, lalu value pilih kelurahan. Di sini kita bisa mengedit sesuka hati kita. Teksnya mau ganti Open Sans. Di sini saya mau ganti time. Bisa diubah-ubah ya teman-teman. Klik OK, apply, klik OK. Nah, maka di sini akan muncul nama-nama setiap kelurahan. Dikarenakan gelap, mungkin saya akan mengedit sedikit terkait tulisannya, yaitu berwarna. Kita edit dulu. Warna hijau. Kita coba warna hijau. Oh, tidak kan, kita ganti terlebih dahulu dengan cara klik project, new print layout. Pada di sini kita tulis Kecamatan Semarang Barat. Klik OK. Maka akan muncul jendela layout baru yang masih kosong. Yang pertama kita lakukan adalah mengatur ukuran kertas dengan klik kanan, fix properties, ukur bagian size, yaitu di sini saya akan menggunakan A3. Untuk orientasi kertas tetap landscape. Kemudian kita klik add shape dan pilih add rectangle. Kita bagi menjadi 2 bagian. Lalu kita add shape lagi, bagian kanan, sebagai pemberi tanda keterangan. Sudah? Kemudian kita bisa klik add map. Lalu kita bikin bagian kotak lagi di dalam kotak.
Sambil menunggu map akan muncul, kita bisa mengecilkan gambar map sesuai ukuran kita. Dan kita bisa mengupdate map preview agar muncul pada map saja. Kemudian kita bisa scroll pada bagian layar. Terdapat volume map dan lock layar. Scroll lagi, klik pada bagian grids. Klik tambah tanda plus atau add new grid. Pada tabel di dalam label terdapat tulisan grid 1, kita klik. Kemudian modify grid. Di sini bisa diedit sesuka hati ya teman-teman. Di sini saya di grid type-nya tetap solid. Untuk intervalnya saya ganti cm dengan ukuran 5. Di sini juga 5. Untuk frame kita bisa diubah menjadi zebra. Ini dan untuk draw koordinat kita centang pada angka. Di sini kita bisa ubah sesuka hati kita, bebas mau milih yang mana. Untuk di sini saya tidak akan mengubah apa-apa. Langkah pertama yang kita akan lakukan dalam membuat judul peta adalah add label, kemudian pilih bagian sini. Pada bagian main properties saya akan ganti dengan tulisan persebaran penduduk peta persebaran penduduk kecamatan penduduk kecamatan Semarang Barat tahun 2019. Dan bagian label kita bisa edit font sesuka hati kita dengan ukuran font. Di sini saya ganti Arial. Kemudian style kita bold. Size kita ganti ukuran 16. Pada ganti kita bisa ubah menjadi poin, milimeter, meter scale, inches. Namun kita memakai poin saja.
Setelah itu kita kembali pilih bagian center dan middle. Kita bisa melihat dari position dan size, rotasi, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan menambahkan nilai skala dengan cara add scale bar. Klik bagian ini terserah, maka akan muncul nilai skala. Namun di sini pada style saya akan ubah menjadi numerik dan dia akan memunculkan gambar nilai pada unit segmen tidak bisa. Pada bagian display kita ubah menjadi center. Untuk font kita ubah menjadi Arial juga. Ukuran 12.12 point. Sudah, kita bisa edit pada bagian sini. Selanjutnya kita bisa menambahkan nama label lagi dengan klik add label. Pada bagian sini, pada bagian main properties, kita box terlebih dahulu, diganti dengan skala. Untuk font kita ubah menjadi Arial. Style kita reguler. Untuk size kita ukuran 12 dan sama. Sudah menghasilkan gambar skala dan angka skala. Selanjutnya kita bisa mengedit kembali dengan memberikan keterangan terdapat data-data penduduk dengan cara add legend. Kita klik bagian sini, maka akan muncul hasil-hasil yang terdapat pada peta digitasi. Untuk mengubah gambaran tersebut, kita harus melakukan legend item pada item properties dengan cara centang pada auto update kita hapus terlebih dahulu. Kemudian pada bagian tempat umum kita hapus.
pada bagian Google normal. Google normal kita hapus, Kecamatan Semarang Barat kita hapus, Tambak Harjo kita hapus, Tawang Sari hapus, Tawamas hapus, Saman Mulyo hapus, Manyaran hapus, Grobogan hapus, Krapyak hapus, seluruh peta hapus, Kalibanteng Kidul, Cabean, Memplak Simongan, dikarenakan kita membutuhkan data persebaran penduduk pada tahun 2019. Data penduduk kita hapus. Tempat kita hapus. Jalan kita hapus. Pada tulisan Kecamatan Sembar, kita bisa ubah pada klik Edit Selection Item Properties. Lalu kita ganti dengan tulisan keterangan. Oke. Sudah. Kita bisa melihat front dan title. Kita bisa ubah menjadi center. Group heading bisa center ataupun terserah kita ya. Sudah, kita bisa taruh pada kita edit terlebih dahulu. Position and size. Setelah itu kita bisa menambahkan skala lagi. Maaf ya teman-teman, tadi ada yang ketinggalan. Pada bagian sini maka akan muncul pada gambar dan kita ganti menjadi kita ubah menjadi kilometer. Lalu pada segmen kita bisa menambahkan left 2 atau right 3. Pada display bisa kita cek style, font. Sudah. Lalu kita bisa mengedit kembali dan menambahkan arah mata angin dengan klik Add North Arrow.
Di sini akan berbagai macam model, kita bisa memilih sesuka hati kita. Milih ini atau ini. Untuk warnanya kita bisa ubah menjadi warna lain, abu-abu atau biru atau hitam. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bisa taruh bagian pojok kiri ataupun sini. Namun saya akan memilih pada bagian pojok. Nah, setelah melakukan editing pada keseluruhan peta, kita bisa save dengan cara layout, export as image. Kemudian klik bagian dokumen, klik save. Save. Gambar telah disimpan.